Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat walafiat tanpa gangguan apapun ya. Kali ini saya hendak berbagi dengan teman-teman semua tentang perbedaan antara trading dan investing yang berkaitan dengan teman-teman yang usianya menjelang 50 tahun atau di atasnya. Jelita ya, jelang 50 tahun atau di atas 50 tahun. Intinya adalah bahwa karena 50 tahun itu udah menjelang, sebetulnya udah di usia senja, jadi waktu yang dimiliki semakin singkat ya. Sehingga apakah perlu memilih trading atau investing? Nah, ini yang akan kita bahas. Apakah trading atau investing karena waktu semakin singkat. Bagaimana menyeimbangkan risiko, waktu, dan kebutuhan likuiditas ini yang penting ya di usia emas, di usia 50 tahun ke atas. Nah, sebelumnya kita tinjau dulu apa saja yang akan kita bahas kali ini. Pertama, kita akan bahas mengenai trading dan jenisnya, supaya kita paham yang dimaksud trading itu yang seperti apa sih dan apa saja yang tergolong di dalam trading. Kemudian berikutnya kita membahas juga apa itu investing dan jenisnya. Sebetulnya kalau kita bermain, dalam tanda kutip ya bermain, artinya kita bergelut di dalam pasar saham. Apapun yang kita lakukan, kita biasa juga disebut sebagai investor, berinvestasi, menginvestasikan uang, tenaga di saham. Terlepas dari apakah itu investasi yang singkat atau panjang. Namun kemudian ada pemilihan antara trading dan investing. Trading itu kurang lebihnya tidak memperdulikan secara fundamental perusahaan yang kita beli sahamnya itu seperti apa. Sedangkan kalau investing, berinvestasi karena memang melihat perusahaan ini bagus dan kita ingin secara jangka panjang memiliki value yang terus naik. Nah, nanti kita bahas lebih lengkapnya. Dan setelah itu baru kita bahas mengapa investing kurang cocok untuk usia 50 tahunan. Tapi ada tapinya nih, bukan berarti rigid ya, bukan berarti ini kaku, karena ada kondisi tertentu bahwa usia 50 tahun pun cocok untuk berinvestasi, melakukan investing dalam hal ini. Dan kemudian ada pilihan yang paling relevan untuk usia 50-an. Nah, kita lanjutkan sekarang. Trading dan jenisnya. Ada apa saja sih? Ada 4 macam trading. Yang pertama itu scalping, kemudian ada day trading, ada swing trading, dan kemudian ada position trading. Nah, kita bahas satu persatu. Kita lihat yang pertama ya mengenai scalping. Scalping itu apa ini? Scalping biasa dilakukan secara singkat ya, harian, horizonnya atau time frame-nya itu menggunakan time frame jam, malah sebetulnya dalam sehari itu bisa terjadi lebih dari satu transaksi, itu scalping. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Umumnya keuntungan yang diperoleh itu tidak diperhitungkan sebagai keuntungan yang besar. Artinya gini, bahwa untung 2-3% pun langsung transaksi ditutup. Mungkin nggak sampai 5%, jadi antara 2-5% lah kurang lebihnya. Ada juga karena ada saham-saham tertentu, saham gorengan dalam ini yang bisa nilainya sangat tinggi, dalam satu hari itu bisa naik tinggi ya, ada istilahnya auto reject atas, dan kemudian juga dia turun sampai ke auto reject bawah. Jadi spreadnya, jarak antara yang tertinggi dan terendah itu sangat tinggi. Atau dengan kata lain volatilitasnya tinggi karena naik turunnya sangat tinggi. Nah, itu yang dilakukan oleh para scalper, orang-orang yang melakukan scalping. Jadi ciri khasnya scalping itu adalah dia masuk keluar secara cepat, dalam satu hari bisa lebih dari satu transaksi, bisa banyak transaksi, dan ini cocoknya untuk para trader yang sudah sangat berpengalaman ya, karena dia punya waktu full untuk memutar layar. Jadi pengalamannya, dia punya jam terbang yang tinggi karena memang dibutuhkan waktu yang full time, yang 100% terfokus kepada monitoring pergerakan harga saham real time. Kemudian ada yang namanya day trading. Ini hampir sama kayak scalping. Range-nya hanya ada di satu hari saja, tapi berbeda dengan scalping. Day trading itu mungkin hanya satu transaksi saja dalam satu hari, tapi tidak boleh lebih dari satu hari. Artinya tidak ada yang namanya saham menginap.
Dan ini juga hampir sama kayak scalping, membutuhkan fokus ke pergerakan saham secara real time, karena terutama ya kalau yang meminjam ada dana pinjaman dari sekuritas ya, umumnya untuk di trading yang bisa diajukan sehingga kita bisa mendapatkan leverage, istilahnya daya ungkit. Misalkan kita punya modal 100 juta, daya ungkit kita bisa sampai 10 kalinya. Artinya modal 100 juta itu bisa menjadi modal seolah-olah kita punya modal 1M. Hanya saja yang 900 juta itu pinjaman. Artinya kalau kita gagal, tidak cuan, misalkan kita beli saham A di pagi hari, kemudian sampai dengan sore hari bukannya naik tapi turun, karena ini dana pinjaman harus dalam 1 hari terselesaikan, maka sekuritas tidak peduli, saham kita akan secara otomatis terjual dan kita rugi, menanggung rugi. Meskipun ternyata besok harinya naik, tapi karena kita tidak bisa menahan sampai lepas dari hari berikutnya, ya sudah. Itu di trading. Kemudian ada swing trading. Swing trading itu horizonnya atau time frame-nya antara beberapa hari atau beberapa minggu ya, dia mengandalkan technical. Jadi sebetulnya sih trading itu semuanya menggunakan basis penghitungan secara teknikal, secara pergerakan harga naik turunnya saham. Jadi sangat mungkin dan biasanya ya mengabaikan faktor fundamentalnya, apakah itu saham yang bagus atau enggak, diabaikan terlebih dahulu. Swing trading ini cocok untuk yang tidak bisa memantau saham secara terus-menerus, secara real time, sehingga sangat disarankan ini menggunakan prinsip yang namanya no emotion trading. Jadi mengatur sedemikian rupa sehingga trading itu bisa dilakukan secara otomatis menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekuritas. Ada itu yang namanya automated trading machine atau sebangsanya robo trading atau robo advisor. Nah, yang terakhir adalah position trading atau trend following. Nah, ini horizonnya bisa minggu sampai beberapa bulan. Karena prinsipnya selama harga saham naik ya jangan dilepas terlebih dahulu. Ada prinsipnya yang dikatakan follow the trend ya, atau cut your loss short. Pangkas kerugian Anda sekecil mungkin, tapi let the profit runs. Profitnya ya biarkan terus berjalan. Selama dia masih profit ya kenapa enggak gitu. Nah, ini fokusnya ke tren besar, jarang ada entry dan exit. Cocok untuk orang yang bekerja penuh waktu sehingga tidak punya waktu untuk memonitor sahamnya secara real time. Nah, sekarang masuk ke investing dan jenisnya. Investasi saham maka disebut investing. Jadi saya tadi katakan bahwa ketika kita masuk ke pasar saham sebetulnya kita sudah layak disebut sebagai investor. Tapi dalam hal ini ada perbedaan, ada pembedaan antara trader dan investor. Trading and investing. Nah, investing atau investasi yang disebut di sini adalah orang yang berfokus pada nilai perusahaan dan keuntungan jangka panjang, biasanya lewat kenaikan harga saham atau capital gain istilahnya, dan juga ada dividen. Nah, di sini ada value investing, ada growth investing, ada dividend investing, ada index atau passive investing, dan ada thematic investing. Value investing itu filosofi beli saham bagus yang sedang undervalued ya. Kemudian fokus ke fundamental, kinerja keuangan, intrinsic value. Intrinsic value itu nilai intrinsik ya. Kemudian horizonnya itu tahunan hingga dekade puluhan tahun. Jadi makanya tadi judulnya adalah waktu yang sangat singkat, karena sebetulnya investing dalam hal ini adalah menginvestasikan uang kita di pasar saham untuk jangka waktu 10-20 tahun. Nah, bayangkan kalau kita usia udah 50 tahun, berarti kita berharap untuk bisa cuan di usia 60 atau 70 tahun. Sementara itu, kondisinya 10 tahun ke depan belum tentu sesuai dengan harapan kita, meskipun kita hitung secara cermat. Contoh saja misalkan kita saham BCA di tahun 2013 sampai tahun 2023 itu growth-nya setiap tahun bisa sekitar 16%, bahkan kalau digabung dengan dividen itu bisa sampai 19% per tahun ya, tinggi sekali. Nah, kalau kemudian di tahun 2003 kita tahu data seperti itu dan menganggap bahwa masih growth, dan kita masuk di tahun 2023, 2 tahun lalu di bulan Agustus ya, itu harganya di kisaran di 10.000 sekian, 10.500 sekian ya. Nah, sekarang
Bayangkan kalau sekarang ini di Agustus, ya 2 tahun kemudian kita membutuhkan uang yang kebetulan sudah kita investasikan di saham BCA. Sekarang ini nilai BCA lagi turun, artinya kita bukannya untung tapi rugi. Karena faktor turunnya banyak, sebenarnya bisa jadi bukan karena BCA-nya yang perusahaannya kemudian menjadi melemah, bukan, bisa jadi faktor-faktor yang sekarang ada faktor. Kebetulan hari ini juga ada banyak demo, kemudian dari kemarin ada demo, hari ini demo, kemudian juga ada faktor perang dan sebagainya. Nah itu bayangkan kalau kita perlu likuiditas secara cepat, sementara kita hanya mengandalkan investasi kita di saham. Itulah premis dari pembicaraan kita mengapa investasi ya, investing itu kurang relevan untuk usia 50 tahunan. Kemudian ada growth investing, ya fokus pada perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang besar. Nah ini ngomongin kita beli BCA 10 atau bahkan 20 tahun lalu. Pada saat itu dia benar-benar growth, sehingga kita bisa mengikuti perkembangannya. Nah kita bisa memilih perusahaan yang seperti itu, yang nantinya akan growing. Misalkan perusahaan sekarang apa yang lagi teknologi AI. Mungkin ada perusahaan yang tiba-tiba muncul startup di AI dan promising. Nah itu kita bisa mulai berinvestasi di sana. Seperti ketika dulu orang berinvestasi di Nvidia, seperti itu. Kemudian ada dividend investing. Nah ini sebetulnya tandem dengan growth investing maupun value investing. Jadi ada orang yang sekaligus juga mencari yang dividennya cukup tinggi, dividen yieldnya cukup tinggi, ya seperti BCA tadi, dividen yieldnya tinggi, yang bisa membantu menambah cuan dari capital gain, dari selisih harga saham. Kemudian ada indeks atau passive investing. Indeks ini sebetulnya boleh dibilang kurang disarankan, karena indeks itu menggantungkan diri pada kepiawaian manajer keuangan, jadi pengelola saham kita. Karena prinsipnya indeks ini adalah beberapa saham sudah digabung, kemudian diberi nama, dan kita berinvestasi di sana. Ya, bersama kayak reksadana sebetulnya. Dan kemudian thematic investing adalah investasi berdasarkan tema. Temanya misalkan teknologi energi hijau kayak tadi AI dan segala macam. Wah ini lagi trennya AI, kita berinvestasi di saham AI. Mungkin 10 tahun yang akan datang AI itu akan semakin berkembang. Nah itu thematic investing. Sekarang kita masuk kenapa atau mengapa investing kurang cocok untuk usia 50 tahunan. Karena horizon waktu ya terlalu pendek. Investing dalam saham pada umumnya itu memerlukan, tadi saya bilang ya, antara 10 sampai 20 tahun. Sementara di usia 50 tahun itu kita sebetulnya sudah sangat-sangat perlu mengatur waktu, apakah iya kita akan menunggu 10 sampai 20 tahun untuk bisa memperoleh hasil dari investasi kita. Bagaimana seandainya seperti yang tadi saya ilustrasikan dengan BCA tadi. Ketika kita membutuhkan uangnya, ternyata kondisinya lagi turun dan kita tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali ya sudah cut loss ya. Sehingga kita perlu juga memperhitungkan risiko pasar yang lebih berarti ya, karena saham penuh fluktuasi. Kemudian juga likuiditas, kalau kita perlu likuiditas yang cepat, wah kita butuh uang nih, tapi kebetulan lagi turun, bagaimana nih? Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga profil risiko kita itu setelah usia bertambah, ya kita tidak lagi punya risk appetite yang tinggi, tidak bisa lagi mempertaruhkan segala sesuatunya untuk kita pertaruhkan di saham. Nah, tapi ada tapinya juga, ada kondisi tertentu yang membuat investasi di usia 50 itu ya cocok-cocok saja gitu. Yang seperti apa? Asal kita punya dana yang sangat dingin ya, artinya uang itu hilang kita tidak sangat perlukan. Jadi benar-benar uang ekstra yang bisa kita investasikan. Dan itu tidak akan mempengaruhi, andaikan kita perlu likuiditas, kita tidak hendak menggantungkan ke uang yang ada di saham tersebut. Jadi tidak akan dipakai untuk kebutuhan di 10 atau 15 atau 20 tahun ke depan. Kemudian juga tujuannya untuk membangun aset supaya ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya, ke anak atau malah mungkin ke cucu. Karena saham itu bisa diwariskan ya. Kemudian juga untuk diversifikasi, karena sebetulnya sudah menginvestasikan uangnya di instrumen yang lain, misalkan deposito, obligasi dan lain sebagainya.
Nah, sekarang pilihan yang paling relevan untuk usia 50 tahunan itu daripada murni investasi di saham di usia 50 tahun ke atas, ya strategi yang lebih aman itu adalah trading jangka panjang. Tadi ada position trading, kemudian juga menginvestasikan di instrumen pendapatan tetap, dan juga reksadana atau campuran yang misalkan untuk deposito sekarang ini bunganya sangat kecil ya. Jadi memulai investing saham menjelang usia 50 tahun itu seringkali bukan langkah ideal ya, karena keterbatasan waktu, kebutuhan likuiditas, dan risiko pasar yang tinggi. Namun jika tidak ada kebutuhan mendesak atau atas uang tersebut ya, atau investing ini bisa tetap dijalankan lebih sebagai sarana untuk membangun aset karena bisa diwariskan, diserahkan ke generasi berikutnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini ada quote yang menarik, it's not about having the right opportunities, but it's about handling the opportunities right. Bukan masalah memiliki kesempatan yang pas, yang bagus, tapi bagaimana kita menangani suatu kesempatan dengan sangat bagus. Ini kata Mark Hunter. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.